kita semua. Come on, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Selamat pagi, selamat berkumpul kembali di tempat ini semuanya. Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan yang ada di sini. Shalom yang ada di rumah. Apa kabar hari ini semuanya? Saya yakin dan percaya semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Kita bersyukur berterima kasih kepada Tuhan karena ini adalah hari yang spesial di mana Tuhan Yesus mati, bangkit, dan Dia naik ke sorga menyediakan tempat buat kita semua. Amin. Dan jangan bersedih, Tuhan Yesus mengutus Allah Roh Kudus-Nya untuk memberi penghiburan dan kekuatan bagi kita semua. Amin. Mari kita semuanya pada pagi hari ini kita tundukkan kepala kita merenungkan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa kita rasakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur berterima kasih atas penyertaan-Mu sampai saat ini Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan terbukti Tuhan pada pagi hari ini kami menaikkan syukur kami, penyembahan kami kepadamu. Mari Tuhan Engkau layakkan kami dalam ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Setiap roh yang bukan berasal daripada Engkau Tuhan, saat ini kami mau patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, jamah setiap hati kami, jamah mulut kami, pikiran kami, terlebih ruangan ini Tuhan, dimanapun kami berada, kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami siap memuji, menyembah Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Ya Yesus, kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, karena Engkau lah yang layak kami tinggikan. Engkau adalah Allah di atas segala Allah. Engkau naik ke surga menyediakan tempat bagi kami Tuhan, dan biarlah kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Mari naikkan pujian ini kepada Tuhan sama-sama. Haleluya, haleluya Tuhan. Yes, penuhilah kami Tuhan. Haleluya. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah.
pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Yes. Iya, mungkin tadi pagi pas kita datang belum salaman ya, karena kita nggak boleh salaman, tapi berikan salam sehati kita buat kiri kanan depan belakang kita. Amin. Haleluya. Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita semua. Yes. Mari kita muliakan lagi Tuhan. Kuasa telah dinyatakan oleh darah anak Tuhan. Yes. Sama kami patahkan oleh darah
kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Haleluya, sungguh luar biasa kasih-Mu Tuhan. Engkau naik ke surga menyediakan tempat bagi kami. Kami percaya Tuhan, hari-hari yang kami lewati Tuhan, baik itu suka maupun duka Tuhan, tapi Engkau mengatakan Engkau tetap percaya kepada Tuhan, maka Engkau akan melihat mujizat itu terjadi. Mari sama-sama kita dengar pujian ini, kita belajar lewat pujian ini kepada Tuhan sebagai doa kita. Haleluya. Engkau Tuhan yang beri kekuatan, sabar menerpa
akan kenaikan Yesus ke sorga, dan kami percaya juga ada pencurahan Roh Kudus yang sedang murid-murid nantikan. Dan hari ini adalah hari spesial bahwa Engkau naik ke sorga dengan maksud dan tujuan tidak lain dan tidak bukan menyediakan tempat bagi kami, bahkan untuk hal-hal yang lain bagi kami. Kami tidak takut dan kami tidak gelisah, karena Tuhan sudah menubuatkan hal ini bahwa Engkau akan naik ke sorga menyediakan tempat bagi kami, ya Tuhan. Selama kami ada di dunia ini, masih ada tugas yang harus kami selesaikan, dan Tuhan telah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di dunia ini, maka Engkau naik ke surga, ya Tuhan. Terima kasih, biarlah kami bisa merenungkan bersama-sama tentang makna, tentang pesan kebenaran firman Tuhan, bagaimana Engkau naik ke surga, ya Tuhan. Buat kami semua, sehingga ibadah spesial kami pada hari ini bukan sekedar mengerti tentang kenaikan, tetapi ada pesan yang mau kami ambil untuk kami lakukan, Tuhan. Ampuni kami, kuduskan kami, Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami semua dilayakkan untuk mendengarkan firman-Mu. Ampuni kami, kuduskan hamba-Mu. Kuduskan kami semua agar kami layak bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap membaca serta merenungkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Jemaat silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati buat kita semua. Haleluya. Jadi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya akan memberikan tema. Jadi tema firman Tuhan pada hari ini adalah tugasmu belum selesai. Jadi tugas saya, tugas kita yang ada pada saat ini belum selesai. Kenapa belum selesai? Kalau tiga tugas kita sebagai anak Tuhan sudah selesai, maka kita sudah ada di rumah Bapa di sorga. Jadi tugas kita belum selesai. Tugas Yesus di dunia telah selesai, makanya dia naik ke sorga. Tapi tugas saudara dan saya adalah belum selesai. Kalau belum selesai, apa yang harus kita lakukan? Dan inilah pesan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga buat kita semua. Semoga kursi-kursi yang kosong ini bukan karena tugas mereka telah selesai dan mereka sudah pengangkatan, ya. Jadi mereka tidak datang, ya mungkin merayakan dengan kegiatan lain, tapi hari ini kita mau belajar bagaimana tugas kita ini belum selesai, kita akan selesaikan. Kecuali Bapak Ibu mau selesaikan secepatnya, boleh menurut cara kita sendiri. Tapi Tuhan punya cara tersendiri buat saudara dan saya untuk menyelesaikan tugas kita di dunia ini. Kita akan membaca firman Tuhan. Saya ambil dalam dua bagian firman Tuhan. Ya, dalam dua bagian firman Tuhan. Mari kita menghormati firman Tuhan. Kita akan membaca sama-sama ayat ini sambil berdiri, ya. Yohanes 4 ayat 34 dan Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Sambil berdiri dan kita akan baca bersama-sama. Saya akan membaca Yohanes dan Bapak Ibu secara bergantian membaca kitab Lukas. Saya akan membaca Yohanes 4 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan aku. Jemaat silakan duduk. Jemaat kekasih dalam Tuhan, berbicara tentang kekristenan, kita mengenal ada 4 peristiwa. Kalau kita sebagai orang Kristen yang harus kita kenal. Peristiwa yang pertama adalah kelahiran Yesus di Bethlehem, kota Daud. Itu menandakan bahwa kelahiran Sang Juru Selamat. Yang kedua adalah berbicara tentang kematian, bukti cinta Yesus terhadap pengampunan dosa terhadap jemaat dan kita semua. Dan peristiwa yang ketiga adalah kebangkitan, bukti cinta, kasih Yesus telah mengalahkan maut. Itulah yang kita sebut Paskah. Dan peristiwa yang keempat yang hari ini kita peringati adalah kebangkitan, bukti cinta kasih
bahwa Yesus sungguh-sungguh tetap menyertai kita. Yang hari ini kita peringati melalui apa yang disebut dengan kenaikan Yesus ke sorga. Ya, kematian, kebangkitan Paskah, baru kenaikan Yesus ke sorga sebagai bukti cinta kasih. Dia menyediakan tempat bagi kita. Itulah 4 peristiwa yang ada. Dan oleh sebab itu jemaat, semua itu memiliki makna yang sangat dalam ketika kita memperingati tentang Natal, kita memperingati tentang Jumat Agung, kita memperingati tentang Paskah, dan hari ini kita memperingati tentang kenaikan Yesus ke sorga. Nanti 10 hari ke depan kita akan merayakan tentang pencurahan Roh Kudus atau yang disebut dengan Pentakosta. Cuma kekasih dalam Tuhan, itulah rangkaian bagaimana Yesus itu selama ada di dunia ini 33 tahun, ya, dia mempersiapkan diri untuk menjadi korban pengampunan dosa. Dan selama 3,5 tahun dia menyampaikan berita tentang keselamatan. Setelah itu dia naik ke sorga. Dan itu merupakan rangkaian peristiwa dalam kekristenan kita yang ini merupakan dasar bagi kita. Dan oleh sebab itu kenaikan Tuhan Yesus merupakan rangkaian dari semua peristiwa-peristiwa yang saya katakan tadi. Peristiwa tentang kenaikan Yesus ke sorga terjadi di wilayah kota Yerusalem. Jadi terjadi di kota Yerusalem pada waktu Yesus naik ke sorga, yaitu tepatnya di Bukit Zaitun, dekat dengan apa yang disebut dengan Betania, yang jaraknya kurang lebih 1 kilometer. Ya, Yesus berjalan dan dia naik ke sorga, dan dia berkata kepada murid-muridnya dari Bukit Zaitun sampai ke keluar kota Betania, dan dia naik ke sorga. Betania ini memiliki makna atau arti tentang kedukaan atau rumah duka. Oleh sebab itu setiap orang yang dikatakan sebagai rumah duka, ya orang sebelum naik ke sorga, ya mereka harus melewati Betania. Dan inilah yang kita lihat tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ada 4 Injil. Dari 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ternyata hanya Injil Lukas yang mencatat tentang kenaikan Yesus ke sorga. Baik jemaat kekasih dalam Tuhan, berbicara tentang kenaikan Yesus ke sorga tentu memiliki tujuan, tentu memiliki makna. Ada 3 tujuan yang kita melihat kenapa sih Yesus naik ke sorga. Apakah Yesus pulang kampung? Ya. Tapi kita melihat bersama-sama tujuan Yesus naik ke sorga memberikan 3 tujuan yang bisa kita lihat bersama-sama. Jadi Yesus naik ke sorga adalah punya tujuan. Yang pertama yang harus kita lihat adalah karena tugas Yesus di bumi ini telah selesai. Jadi tugas Yesus di bumi ini telah selesai, sebagaimana yang kita baca dalam kitab Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus telah mengerjakan pekerjaannya selama 33 tahun, menyiapkan diri menjadi korban, dan juga kurang lebih 3,5 tahun dia menyampaikan berita tentang Injil Tuhan. Jadi tugas dia telah selesai di dunia ini. Oleh sebab itu, sebagaimana nubuat dari firman Tuhan, dia akan naik ke sorga. Cuma dari silam Tuhan, kalau tugas Yesus selama di dunia ini telah selesai, maka saatnya dia naik ke sorga. Kalau tugas saudara dan saya sudah selesai, maka Tuhan akan memanggil kita. Kalau tugas kita dalam pekerjaan sudah selesai, maka kita bisa pulang. Kalau tugas dan masa bakti kita bekerja itu sudah selesai, maka kita bisa purna tugas atau kita bisa pensiun. Inilah yang kita melihat. Kenapa? Karena tugas kita sudah selesai. Dan itulah sebabnya memberikan pesan bagi kita. Selama kita ada di dunia ini, marilah kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan sampai Tuhan memanggil kita untuk kedua kali. Ya, oleh sebab itu setiap kali ada berita kedukaan, ya kita mengatakan turut berduka, tugas dia di dunia ini telah selesai. Dia memiliki mahkota kehidupan. Oleh sebab itu jemaat, karena Yesus itu tugas dia sudah selesai. Dan tujuan yang kedua yang kita bisa lihat adalah, ya karena Yesus berasal dari sorga. Tujuan yang kedua kita bisa lihat adalah Yesus berasal dari sorga. Yohanes 8 ayat 23 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia, aku bukan dari dunia.
Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Jadi tugas Yesus betul-betul sudah selesai, maka dia kembali lagi ke tempat asalnya, yaitu ke rumah Bapa, ke tempat, di tempat yang berasal yaitu dari surga. Karena dia bukan berasal dari dunia. Kalau kita adalah berasal dari dunia, nanti kita kembali bukan ke dunia, tetapi kita kembali ke surga. Yesus berasal dari surga, maka dia harus kembali ke surga. Saudara dan saya berasal dari dunia ini, maka kita akan kembali ke surga, bukan kembali ke kampung halaman. Kecuali kalau mau dikubur di kampung halaman, ya. Yang merantau lagi mikir, nanti kalau saya meninggal di mana ya? Adakah orang yang sudah merencanakan meninggal mau di mana? Ya, karena saya dari Medan, karena saya dari Manado, karena saya dari Nias, karena asal saya dari Nias, maka saya akan kembali ke Nias, mau dikubur di sana. Ya, sudah terpikirkan demikian? Yang pasti kita kembali ke rumah Bapa di surga, Yerusalem yang baru. Ya, bukan tempat kuburmu yang menentukan engkau masuk surga, tetapi bagaimana cara hidup kita di dunia ini. Ya, jadi Yesus berasal dari surga, dia kembali ke surga. Kita berasal dari dunia, tapi Tuhan bilang, ya, manusia fana kita adalah tetap dikubur di dunia, tapi secara kekal adalah kita akan kembali ke rumah Bapa. Ini yang kita lihat adalah Yesus berasal dari surga. Yang ketiga yang kita bisa lihat adalah, yang paling penting buat kita, Yesus naik ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi dia pergi naik ke surga adalah menyediakan tempat bagi kita. Dalam kitab Yohanes 14 ayat 2 berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Oleh sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, apa yang kita bisa maknai daripada Yesus menyediakan tempat bagi kita? Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka lakukanlah pekerjaan-pekerjaan dia selama ada di dunia ini. Setelah kita mati nanti, bahwa dia telah menyediakan tempat bagi kita. Sebab itu setiap ada kedukaan, kita harus mengatakan bahwa dia sudah berada di Yerusalem yang baru. Yesus itu bukan sebagai kenek yang menyampaikan, ayo, kamu akan ke surga. Kenek, ya, atau calo bus mengajak, ayo kita ke Bandung. Padahal dia tidak ke Bandung. Tapi Yesus mengajak kita ke surga, karena dia telah naik ke surga dan menyediakan tempat buat saudara dan saya. Ini makna atau tujuan kenapa Yesus naik ke surga, yang perlu kita renungkan bersama-sama, sehingga kita bisa menyadari, inilah makna daripada kenaikan Yesus ke surga. Inilah makna daripada kenaikan Yesus ke surga. Namun kita bukan sekedar berbicara makna kenaikan Yesus ke surga, tapi bagi saya adalah, apa pesan hari ini berkaitan dengan ibadah kenaikan Yesus ke surga. Menyadarkan kita akan beberapa hal supaya kita bisa sama-sama mengintrospeksi diri. Oh, Yesus bukan sekedar naik ke surga karena dia berasal dari surga. Oh, Yesus bukan sekedar naik ke surga karena dia sudah menyediakan tempat buat saya dan saudara. Oh, Yesus naik ke surga, ya, bukan sekedar karena dia telah tuntas pekerjaan dia di dunia ini. Tetapi bagi saya, yang harus kita introspeksi diri dan harus kita perbaiki adalah kita menyadari ada beberapa hal yang harus kita lakukan selama kita masih ada di dunia ini. Jadi ada beberapa hal yang harus kita sadar. Ya, sebelum Tuhan memanggil kita, apa yang harus kita lakukan sehingga sebelum kita bersama-sama dengan Yesus ke surga, saya sudah melakukan. Sehingga ketika mungkin kita akan bertanya, apakah tugasmu telah selesai atau belum? Ya, tugas kita di dunia ini belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena saudara dan saya masih bernafas. Karena saudara dan saya masih dipercayakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di dunia ini. Karena Tuhan mengutus kita di dunia ini untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan Tuhan, baik dalam pekerjaan sekuler, terutama juga dalam pelayanan.
Jadi ini yang harus kita sadari, bahwa tugas saudara dan saya belum selesai. Karena itu Tuhan belum memanggil kita. Ya, karena itu Tuhan belum memanggil kita. Baik, apa pesan yang mau kita sadari yang harus kita mengerti pada saat ini? Yang perlu kita sadari berkaitan dengan kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama adalah pesan yang pertama menyadarkan kita bahwa hidup manusia di dunia ini hanya sementara. Jadi hidup kita di dunia ini hanya sementara. Ya, dalam kitab Mazmur berkata umur kita adalah 70. Ya, bahkan kalau kuat ya mendapat bonus 80 tahun. Ya, ternyata umur kita sudah dicatat oleh firman Tuhan. Menurut versi yang dikatakan oleh Mazmur, bahkan ada orang yang lebih dari 80 tahun. Jadi kita tinggal hitung sisa umur kita ke depan. Ambillah patokan umur Bapak Ibu Saudara adalah ya, tinggal berapa tahunkah kita di dunia ini. Jadi kita hanya sementara. Dan dalam kesementaraan itulah mari kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia ini. Sebab itu di dalam ya, kalau saya baca dalam kitab Yakobus, ya kitab Yakobus berkata demikian. Ya, kitab Yakobus ada tidak? Ya. Di dalam kitab Yakobus berkata demikian kepada murid-muridnya. Ya, kitab Yakobus 4 ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi hidup kita di dunia ini sementara. Ada orang yang masih dalam kandungan sudah meninggal, baru lahir beberapa bulan sudah meninggal, tanpa sakit, tanpa sebab tiba-tiba meninggal. Ya, hidupnya sehat, tubuhnya sehat dan diberkati, tiba-tiba meninggal, ketabrak dan sebagainya sementara. Jadi kita ini bagaikan uap yang sebentar lenyap, ya, yang sebentar tidak ada. Dan oleh sebab itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya, dalam kitab Lukas 24 tadi, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Jadi terjadi perpisahan antara Yesus dengan murid-muridnya. Ya, bukankah dalam hidup kita ini sifat sementara, akan terjadi perpisahan. Namun yang kita melihat perpisahan antara Yesus dan murid-muridnya ini tidak menimbulkan kegelisahan, tidak menimbulkan kegaduhan, tidak menimbulkan kekecewaan. Tetapi yang menimbulkan adalah sukacita. Nanti kita lihat bagian berikut. Saudara, hidup kita sementara. Atau dari Lukas ini kita melihat terjadi perpisahan antara Yesus dengan murid-muridnya. Murid-murid ini tidak sedih, tetapi mereka bersukacita. Ya, kalau kita baca ayat seterusnya, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Di ayat yang ke-22, ayat 52, mereka kembali ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ketika terjadi perpisahan antara Yesus dengan murid-muridnya, murid-murid itu langsung pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Ya, padahal terjadi perpisahan. Cuma kekasih dalam Tuhan, ketika kita berpisah dengan orang yang kita kasih, ketika kita berpisah dengan teman, sahabat, ada kesedihan. Tetapi murid-murid ini tidak ada kesedihan. Saudara, kalau diputus pacar sedih tidak? Yang pengalaman yang menjawab. Ya, sakitnya di mana? Nah, itu. Kita berpisah dengan orang tua aja sedihnya minta ampun. Berpisah dengan anak sedihnya minta ampun. Padahal berpisahnya hanya sementara. Apalagi kalau berpisah untuk seterusnya ketika orang tua, anak, kakak, adik, suami, istri itu meninggal. Tangisan itu ada. Tetapi itulah wajar karena perpisahan. Sebab itulah aku berkata, bukan perpisahan yang kutangisi, tapi pertemuanlah yang pengalaman. Ya, apalagi sudah putus dengan pacar, masih lihat lagi statusnya, masih lihat lagi foto-fotonya, masih disimpan. Itulah yang membuat ya teringat terus. Terima kasih dalam Tuhan, hidup kita di dunia ini sementara.
Dan kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil. Dan Yesus di dunia ini sementara, ya, hanya 33 tahun dan 3,5 tahun dia menyampaikan berita sukacita. Setelah itu dia berpisah dengan murid-muridnya. Sebab itu selama kita ada di dunia ini, tugas kita belum selesai. Dan kesementaraan hidup kita di dunia ini harus kita lakukan. Jadi harus kita lakukan. Cuma kasih Tuhan, inilah yang kita bisa lihat, bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Yang sebentar lenyap bagaikan uap. Dan itu yang harus kita pahami. Ketika kita masih hidup di dunia ini sementara, ya, kita tidak bisa blame dalam diri kita bahwa saya akan tetap hidup dengan seenaknya. Tetap kita akan melakukan bagian yang Tuhan sudah katakan. Kembali saya katakan, murid-murid itu tidak bersedih, melainkan mereka bersukacita dan mereka kembali ke Yerusalem. Kenapa mereka itu kembali ke Yerusalem? Karena Yerusalem itulah tempat atau kota Injil, atau disebut dengan kota Injil. Mereka mau memberitakan Injil Kristus adalah dari Yerusalem. Sebab itu kisah para rasul berkata, mereka akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Mereka memulai dan mereka kembali ke Yerusalem. Dan apa yang mereka lakukan di Yerusalem adalah mereka berdoa. Mereka berkumpul tiap-tiap hari. Itu peristiwa menjelang Pentakosta. Ini yang kita lihat bahwa mereka tidak bersedih, mereka tidak gelisah. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam Lukas 24, kalau kita kembali dalam Lukas 24, saya akan membaca Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti tentang kitab suci. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, dan pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan, pengampunan harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Coba perhatikan di ayat 44. Sekali lagi saya membaca. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti tentang kitab suci. Murid-murid ini ketika Yesus naik ke sorga, mereka pergi kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Mereka tidak bersedih. Tetapi karena apa? Karena hati dan pikiran mereka telah dibukakan oleh firman Tuhan. Sekali lagi saya baca, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti tentang kitab suci. Cuma kasih dalam Tuhan, ketika kita merasa kita sedang sendiri, ya, percayalah, kitab suci akan memberikan pengertian kepada kita bahwa kita tidak sendiri. Ada Roh Kudus, Roh Penolong yang akan terus menuntun kita. Inilah yang membuat murid-murid itu tidak sedih. Tuhan membukakan pikiran mereka sehingga mereka mengerti tentang kitab suci. Ketika mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, maka kesedihan, kegelisahan, dan pergumulan yang berkepanjangan itulah yang membuat hati kita hancur. Karena kita tidak mengerti tentang kitab suci. Sebab itu ketika kita ada pergumulan di masa pandemi ini, percayalah bahwa firman Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kuduslah yang menuntun kita setiap hari. Karena apa? Karena kita mengerti tentang kitab suci. Karena kita mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, sama seperti Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga. Dia membukakan pikiran mereka. Sebab itu, selama kita ada di dunia ini, bukalah pikiran kita, bukalah hati kita untuk mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Ketika kita semakin hari semakin mengerti, maka saya percaya, ya, kita semakin hari semakin dewasa di dalam kebenaran firman Tuhan. Yesus bukan sekedar mengatakan dia akan berpisah dengan murid-muridnya, tetapi apa yang Yesus lakukan, dan ketika ia sedang memberkati, Yesus juga memberkati murid-muridnya. Jadi Yesus juga adalah memberkati murid-muridnya. Ya, dalam Lukas 24 ayat 51 sampai 52 berkata, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkatlah ke sorga. Saudara,
Yesus bukan pergi meninggalkan begitu saja, tetapi pergi dan memberkati murid-muridnya. Dia memberkati, ya. Sebab itu ketika ada orang meninggalkan kita, terutama orang yang kita kasih itu meninggal, maka kita selalu beribadah, ya. Kita selalu berdoa agar kebaikan orang yang telah mendahului kita itu menjadi kenangan bagi kita, ya. Ini yang kita lihat. Ya, berpisah. Ketika saya berpisah dengan orang tua, ya, kurang lebih tahun 1993 saya merantau. Setelah lulus tahun 92 November, memang tekad dan niat saya adalah merantau di Jabodetabek. Ya, 93 keluarlah dari daerah, ya. Dan saya katakan kepada orang tua mau merantau dulu, ya. Orang tua tidak lepas begitu saja, tetapi berdoa dan memberkati anak. Sama seperti dalam kehidupan Yesus, dia berdoa dan memberkati murid-muridnya. Saya percaya semua orang mengalami kegelisahan apabila berpisah, tetapi kita tumpangkan tangan dan kita memberkati orang-orang yang berpisah dengan kita. Saya tidak tahu anak muda ketika berpisah dan putus dengan pacar, apakah Anda berdoa dan memberkati? Boro-boro. Kalau bisa, secepatnya putus, ya. Tapi Yesus masih mau memberkati, ya. Ini yang kita lihat. Sehingga apa yang dilakukan oleh murid-muridnya, di ayat 52 mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersuka cita. Ini jemaat yang kita lihat memberkati, ya. Jadi memberkati. Yang ketiga adalah pesan yang kedua, pesan yang ketiga yang mau saya sampaikan adalah menyadarkan saudara dan saya bahwa warga negara kita adalah warga kerajaan surgawi. Jadi KTP itu hanya administrasi secara legalitas karena kita warga negara Indonesia, secara kependudukan. Tetapi sebagai anak Tuhan, kewarganegaraan kita adalah warga kerajaan surga. Ya, sadar selama ini kita hidup di dunia, tetapi secara rohani kita adalah warga negara kerajaan surga. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menanti Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita menanti Tuhan Yesus memanggil kita. Jadi kewargaan negara kita adalah kewargaan surgawi. Jadi karena kerajaan kita di dalam surga, ya, kerajaan kita adalah kewarganegaraan surga. Saudara bersyukur, saudara adalah warga kerajaan surga. Bahkan dalam Matius 16 ayat 9 berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas juga. Ya, jadi saudara dan saya adalah warga kerajaan surga. Kita harus sadar. Jadi jangan mempermalukan Kristus ketika kita adalah warga kerajaan surga. Ya, ketika saudara berpergian dari satu daerah ke daerah yang lain, saudara akan belajar tentang atau beradaptasi dengan daerah tersebut. Ya, katakanlah misalnya saya dari orang Manado, saya harus menyesuaikan ketika beradaptasi dengan orang Sunda, orang Betawi. Ya, ketika kita warga negara Indonesia dan kita pergi ke negara-negara lain, kita beradaptasi dengan warga negara tersebut. Dan karena status kita adalah kewargaan surgawi, maka saudara dan saya mau tidak mau harus hidup menurut ketentuan warga kerajaan surgawi, yaitu firman Tuhan. Itu firman Tuhan. Kenapa kita disebut warga kerajaan surgawi? Karena Yesus menyediakan tempat kita di surga. Dan tempat itulah buat kita yang sungguh-sungguh mengasihi dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saudara dan saya harus sadar, selama kita ada di dunia ini, tunjukkanlah status kita adalah sebagai warga kerajaan surga. Ya, kita adalah warga kerajaan surga yang tidak punya
identitas secara administrasi. Tetapi bukti bahwa kita adalah kebahagiaan sebagai warga kerajaan surga, bahwa kita hidup mengasihi Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang terakhir adalah yang saya mengatakan, jadi pesan yang kedua, selama saudara ada di dunia ini, saudara saya sadar adalah saudara warga kerajaan surga. Pesan yang ketiga menyadarkan kita ya untuk tetap menyadari akan panggilan kita di dunia ini, bahwa hidup kita di dunia ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi selama kita ada di dunia ini, menanti Tuhan memanggil kita kapan saja, bahwa kita harus sadar bahwa kita harus melakukan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Makanya kita akan diperlengkapi. Selama kita ada di dunia ini sebagai jemaat, sebagai pelayan, kita diperlengkapi. Sama seperti dengan murid-muridnya, sama seperti dengan para rasul-rasulnya. Kalau kita membaca dalam kisah para rasul, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea sampai Samaria. Sebab itu ketika Yesus berpisah dengan murid-muridnya, murid-murid itu kembali ke Yerusalem. Mereka berkumpul di sana, mereka berdoa, dan mereka mau menyiapkan diri, dan mereka mau diperlengkapi. Agar apa? Agar ketika Yesus tidak bersama-sama dengan mereka, mereka tetap giat melayani firman Tuhan. Mereka tetap giat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Sebab itu setelah itu muncul rasul-rasul. Ya, ini yang kita harus sadari. Jadi selama kita ada di dunia ini, kita harus menyadari bahwa kita harus melakukan panggilan Tuhan. Ya, panggilan kita di dunia ini adalah melakukan kehendak Tuhan, untuk melakukan pemberitaan firman Tuhan, dan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi selama kita ada di dunia ini adalah marilah kita melayani. Melayani pekerjaan Tuhan tentu berbeda dengan melayani Tuhan. Banyak orang berkata, Pak, saya sudah capek melayani Tuhan. Ya karena kamu memandang itu sebagai melayani pekerjaan Tuhan. Ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, maka yang ada dalam pikiran kita, kita tidak butuh Tuhan. Tetapi kalau kita melayani Tuhan, adalah kita butuh Tuhan. Pelayan Tuhan adalah disebut doulos. Pelayan Tuhan adalah disebut dengan bahasa kasarnya adalah jomosnya Tuhan. Berbeda dengan kalau kita melayani pekerjaan Tuhan. Kita mengharapkan sesuatu. Tetapi kalau kita menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan, bahwa kita butuh Tuhan. Ya, apakah pelayan Tuhan bisa merasa sedih, kecewa, dan sakit hati? Iya. Apakah jemaat bisa merasa sedih dan sakit hati? Ya iya. Karena apa? Karena kita hidup di dunia ini. Saudara bertemu dengan manusia yang beraneka macam, dengan beraneka rupa, maka kesedihan itu akan muncul. Ya, kesedihan itu akan muncul. Suatu hari saya ketemu dengan seorang gembala. Ya, tanpa menyadari kami bercakap-cakap. Saya tanya, si ini di mana? Oh, sudah nggak ada. Lah, bukankah dia sering dibantu? Iya. Terus, ya itulah mahkota kehidupan seorang gembala, dikecewakan oleh orang yang dibantu. Tetapi gereja dia, pada saat saya lihat gereja dia dulu yang dahulu adalah kurang bagus, sempit. Sekarang saya lihat gerejanya sudah lumayan bagus, lumayan gede, dan sebagainya. Jadi curhat sesama gembala. Ya, orang ibu gembala berkata juga, satu hari gereja kami didatangi oleh jemaat dari gereja konvensional mau pindah berjemaat di sini. Ya, gembala itu berkata, dari gereja mana? Dari gereja ini. Kenapa mau ke sini? Ya, senang di sini. Gembala itu karena sudah pengalaman, gembala bilang, pasti kamu ada kecewa dan sakit hati di gereja yang lain. Langsung tunduk sekeluarga dengan malu-malu. Ya, padahal dia bergereja di gereja yang sangat besar. Dia pindah ke gereja kecil. Gembala itu berkata, kalau kamu di gereja besar, ya kelakuanmu tidak kelihatan. Tetapi kalau kamu di gereja kecil seperti gereja kami, gereja mereka maksudnya, kamu akan kelihatan. Kemalasanmu akan kelihatan, kehidupan rohanimu ada kelihatan, dan kedewasaan imanmu akan kelihatan. Ya. Kalau gereja kita yang di tempat ini boleh dikatakan relatif juga kecil, ya semua jemaat pun bisa kelihatan, dan kekecewaan itu pun akan muncul. Tetapi murid-murid ketika berpisah dengan Yesus,
murid-murid itu tidak kecewa. Karena apa? Karena pikiran mereka sudah dibukakan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya ketika kebenaran firman Tuhan telah dibukakan dalam hidup kita, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita tetap bersuka cita. Yesus naik ke surga tidak ada menimbulkan kegelisahan, tetapi menimbulkan sukacita. Dan biarlah selama kita di dunia ini, kita berkata, tugas saya belum selesai. Karena saya masih bernafas, saya masih bisa bergereja, saya masih bisa melayani Tuhan, karena tugas saya belum selesai. Tugas saya sebagai gembala belum selesai. Tugas Bu Barus, Pak Ferdinand, Pak Marinus, Bu Agusin, Pak Frans, dan yang lain belum selesai tugas kita di dunia ini. Karena Tuhan belum panggil. Dan tugas jemaat belum selesai. Karena apa? Karena Tuhan sedang menuntun kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tugas kita belum selesai. Sebab itu kerjakanlah bagian kita selama kita ada di dunia ini. Karena tugas kita belum selesai. Tugas Yesus sudah selesai, kecuali saudara mau mendahului. Cara mendahului gampang. Apa? Bunuh diri. Berkenan atau tidak? Banyak orang yang merasa bebannya sangat kuat, sangat berat. Dia mau mengakhiri hidupnya. Dia mau mengakhiri hidupnya. Rasanya tugas di dunia ini terlalu berat, tidak sanggup. Dia mengakhiri hidup, sehingga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Banyak kesaksian juga ketika mau bunuh diri, tiba-tiba Roh Kudus bekerja. Dan biarlah ketika kita berbeban berat, ya itulah tugas kita. Selama di dunia ini salib itu masih kita pikul. Mari kita tundukkan kepala dan kita satu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami lalai melakukan panggilan Tuhan di dunia ini. Karena kami sadar tugas kami di dunia ini belum selesai, Tuhan. Ketika kami hidup sebagai jemaat, kami sadar hidup kami belum selesai melakukan kehendak Tuhan. Ketika kami sebagai pelayan Tuhan, hidup kami belum selesai, Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Ampuni kami ya Tuhan. Dan biarlah melalui kenaikan Yesus ke surga menyadarkan kami semua untuk kami selalu melakukan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Untuk kami sadar bahwa kami adalah warga kerajaan surgawi. Untuk kami sadar bahwa hidup kami di dunia ini hanya sementara. Dan dalam kesementaraan hidup kami di dunia ini ya Tuhan, biarlah kami akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan sesuai yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah Tuhan terus memberkati kehidupan kami. Kami akan pergi dengan sukacita untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhanlah yang akan membukakan pikiran kami, agar kami mengerti kenapa hidup kami begitu berat beban yang kami pikul Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan menjelaskan. Biarlah Roh Kudus akan menjelaskan dalam hidup kami. Karena kami percaya tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan kami ketika kami berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah merencanakan kegagalan dalam hidup kami, tetapi Tuhan merencanakan rancangan damai sejahtera di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa sambil mengucap syukur. Dan diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita diberkati semuanya lewat kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan memberkati gereja ini lewat persembahan kita kepada Tuhan. Persiapkan yang terbaik. Jangan lupa yang ada di rumah juga siap mentransfer nanti di rekening gereja. Sebelum memberikan persembahan, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu yang meneguhkan iman kami bahwa Engkau terangkat ke sorga Tuhan, bukan meninggalkan kami begitu saja Tuhan, tapi Engkau menyediakan tempat yang terindah buat kami Tuhan, umat-umat-Mu yang percaya. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pengurapan Allah selalu menyertai Bapak Gembala kami dimanapun pergi dan melangkah Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan suci kuduskan persembahan kami ini Tuhan, agar layak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi maupun yang belum sempat memberi Tuhan. Engkau memberkati dalam pekerjaan kami, Engkau memberkati dalam apa usaha kami sekalipun Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat memberikan yang terbaik buat Engkau dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur dan kami siap memberikannya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Persembahan dijalankan, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kau kemenanganku. Setiap persembahan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Haleluya. Untuk pengumuman nanti selanjutnya boleh dilihat dari grup WA. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri depan Tuhan. Kita naikkan syukur kita. Tuhan telah menyertai dari awal sampai akhirnya. Haleluya. Di dalam hadirat-Mu telah kerinduan kami, Allah kami yang hidup. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu, segala berkat anugerah Tuhan yang telah kami terima. Kami boleh bersuka cita Tuhan, karena Engkau telah berkemenangan, Engkau bangkitkan
Engkau teguhkan iman kami. Bahkan saat ini Tuhan, Engkau telah naik ke surga untuk tujuan yang mulia, yaitu menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Apapun keadaan kami di dunia, kami sungguh percaya bahwa ada penghiburan, ada kekuatan, ada kasih pengharapan yang tidak pernah berhenti untuk menolong kami. Bapa, terima kasih Engkau baik kami. Kalau segala pekerjaan kami yang kami lakukan, panggilan kami, biarlah Engkau Tuhan Allah menuntun, memimpin, memberkati, serta memberikan kami kekuatan untuk melakukan tugas panggilan kami di depan-Mu. Tanpa pengharapan-Mu, tanpa pertolongan-Mu, oleh Roh Kudus-Mu, kami tidak bisa apa-apa. Oleh sebab itu, biarlah kuasa-Mu saja Tuhan yang membawa kami boleh melakukan tugas panggilan kami. Bapak, terima kasih untuk setiap hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian pada saat pagi hari ini. Pengurapan-Mu Tuhan, Kau tambahkan kepada setiap mereka dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Apapun yang mereka rindukan, apapun yang menjadi beban mereka, kami sungguh percaya mereka tampil sebagai pemenang di dalam Tuhan. Untuk semua jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan, bahkan juga Tuhan menikmati hadirat Tuhan, biar Engkau akan berkati kehidupan setiap jemaat Tuhan. Engkau berikan mereka kemenangan yang berasal dari Tuhan, untuk boleh mengalami mujizat yang berasal dari Engkau. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu pada saat pagi hari ini, Engkau berkati Tuhan, Engkau rapi Yesus. Engkau Tuhan berkati setiap apapun yang menjadi visi dan misi hamba-Mu dalam berbagai apapun yang Tuhan percayakan di dalam keluarga, di dalam penggembalaan, di tengah usaha dan pekerjaan. Kami sungguh percaya Tuhan, hamba-Mu menjadi contoh inspirasi bagi semua jemaat Tuhan. Tuhan, terima kasih pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk semua Tuhan jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah, apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, kami sungguh mengklaim di dalam Yesus ada kemenangan. Amin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik bagi kami, Engkau setia bagi kami. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Berkat-Mu tercurah untuk bangsa kami melalui pemimpin kami dari atas sampai ke bawah, dari mulai presiden, setiap apapun keputusan yang diambil, itu adalah berasal dari Tuhan. Dan bila itu semata-mata Tuhan untuk kesejahteraan, kedamaian negeri kami ini. Bapa, terima kasih ya Tuhan, buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Masih banyak hal yang kami minta kepada-Mu Tuhan, tetapi kami sungguh percaya, jauh sebelum kami memintanya, Engkau telah sediakan yang terbaik bagi kami. Engkau sempurnakanlah doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajak kami berdoa sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada kejahatan, karena Engkau yang berikan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, kami itu umat Tuhan yang kekasih. Pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, serta terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, yang akan terus memberkati serta melindungi engkau dimanapun engkau berada. Ketika engkau bersama dengan keluarga, akan diberkati seisi rumah tanggamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, kakak adik. Akan diberkati segala usaha yang kau lakukan dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam apapun yang kau lakukan untuk memuliakan Tuhan. Selama engkau ada di dunia ini, tugasmu belum selesai. Lakukanlah panggilan Tuhan selama engkau ada di dunia ini, karena Tuhan akan terus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan terus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau roh sukacita, damai sejahtera hari lepas hari. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Allah Anak, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus dan senantiasa menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua kita yang percaya, mengimani dan mengamini bahwa Yesuslah sumber berkat, hikmat dan pengetahuan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Kamis dan merayakan spesial kenaikan Yesus ke surga. Haleluya, sampai ketemu ibadah raya Minggu 3 hari ke depan. Ya.